Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku akan berbagi pengalaman aku ya dalam merawat tanaman yang bernama sikas biru. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga subscribe agar aku lebih bersemangat lagi ya dalam membuat konten tanaman berikutnya dan kalian juga tidak akan ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih ya untuk kalian yang udah mensubscribe channel aku. Semoga kita sama-sama mendapat keberkahan. Jangan lupa juga untuk di-share ya, agar lebih bermanfaat. Yuk kita lihat tanamannya. Jadi untuk tanamannya seperti ini teman-teman. Nah, aduh maaf ya tempatnya. Aduh sulit soalnya aku lagi kakiku masih belum sembuh ya. Nah, ini dia teman-teman, tanaman sikas biru ya. Jadi tanaman sikas biru aku ini dulu aku beli di teman Facebook aku ya. Dulu aku belinya masih dalam keadaan berbiji atau belinya dari biji ya. Sekilas tentang tanaman sikas biru ya teman-teman. Jadi sikas biru atau sering disebut sikas blue ya, merujuk pada beberapa spesies tanaman purba ya dari keluarga Sisadaceae dan terkadang disebut juga dengan Zamiaceae. Memiliki karakteristik yang sangat unik ya, berupa daun berwarna biru, biru keperakan ya teman-teman. Abu-abu kebiruan, glasaus seperti tertutup bedak. Warna biru pada sikas biru sebenarnya merupakan lapisan lilin yang tipis ya di permukaan daun yang berfungsi untuk melindungi tanaman dari sinar matahari yang menyengat. Karena sinar matahari yang menyengat membantu menyimpan air. Itu yang fungsi lilinnya ya. Jadi mengingat banyak dari jenis sikas biru berasal dari daerah yang kering ya atau bebatuan. Jadi beberapa informasi lengkap mengenai jenis-jenis sikas biru dan juga cara perawatannya ya teman-teman. Jadi sikas biru kalau kalian pertama membelinya ya, itu jangan terlalu sering disiram ya teman-teman. Karena nanti menyebabkan akarnya itu cepat membusuk ya. Dan sikas biru aku ini dulu belinya aku itu dalam keadaan masih ada bijinya ya. Karena aku membeli yang masih berbiji. Jadi di tempat aku ini karena kurang penyinaran ya. Jadi warnanya agak kelabu ya. Kelabu tangga biru banget ya. Kalau biru banget itu biasanya kalau lagi musim kemarau. Dulu tanaman sikas biru ini aku tanam menggunakan pot. Dulu di pot ya. Namun ini udah saya pindah ke tanah seperti ini. Tanaman sikas biru aku ini aku beli udah sekitar 4 tahun ya. Iya, sekitar 4 tahunan dari biji. Sekitar 4 tahun aku merawat tanaman sikas biru ini dari biji. Dan pertumbuhannya itu memang terbilang sangat lambat ya, teman-teman. Ini codeknya baru sekitar, nih kecil banget nih. Codeknya masih kecil ya, belum besar. Nah ini codek
yang disebut codek nih. Nah, ini codeknya. Jadi tanaman ini termasuk tanaman purba yang terbilang masih sangat langka ya. Jadi untuk tanaman sikas biru ini yang bagus itu di dataran rendah. Itu yang paling bagus ya. Karena apa? Karena perawatan utama dari sikas biru ini adalah penyinaran atau sinar matahari yang full ya. Jadi dari pagi sampai sore itu yang paling bagus. Dan yang pastinya jangan terlalu sering kena air, teman-teman. Itu yang paling bagus ya. Kalau kalian menggunakan pot, sebaiknya menggunakan media yang porus. Dan yang paling bagus medianya menggunakan apa kemarin dulu ya. Oh iya, saya ingat. Kalau di Indonesia dibilang pasir malang ya. Itu yang paling bagus media utamanya. Jadi dulu waktu aku menggunakan pot itu media utamanya yaitu pasir malang, kemudian kompos ya, pupuk kandang dan juga sekam mentah. Itu bahan utama yang paling bagus kalau kalian menanamnya di pot. Demikian juga kalau misalnya kalian menaruhnya di tanah ya, sebelum ditanam langsung kalian harus menaruh pasir malang, sekam mentah dan juga pupuk kandang. Itu yang saya lakukan untuk menanam sikas biru ini. Kemarin seperti itu ya. Ini di tempat aku sekarang penyinarannya kurang bagus. Karena apa? Karena kalian bisa lihat daunnya itu jadi kurang warna biru ya. Kurang warna biru. Nah, warnanya jadi abu-abuan ya. Karena penyinarannya kurang. Seperti yang kita tahu, kalau kurang sinar cahaya matahari, daunnya akan berubah menjadi abu-abu. Dan tapi nanti kalau misalnya keluar tunas baru, dia akan keluar ke biru-biruannya. Namun ini di tempat aku jujur tanamannya kurang pencahayaan karena apa? Tempatnya kurang sinar matahari karena terhalang. Ini dia teman-teman, pohon karsen. Insya Allah nanti kalau ada waktu akan saya kurangi pohon asemnya supaya tidak mengganggu penyinaran dari pohon sikas ini. Dan mungkin ada kemungkinan juga nanti akan saya pindah pohon sikasnya ya. Mungkin nanti akan saya pindah di belakang aja di sana. Di tengah itu ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu dan kesempatan dan kaki aku udah sembuh, insya Allah nanti akan saya pindah. Karena ini terlalu dekat dengan pohon durian ya, kalian bisa lihat tuh. Itu pohon durian udah mulai besar. Nanti ini insya Allah akan saya pindah ke tempat yang lebih terang supaya penyinarannya itu akan lebih maksimal ya. Karena ini langsung ditanam di tanah. Sebentar ya. Jadi untuk apa perawatannya sikas biru, kalau misalnya tanamannya itu terkena hama atau kutu kebul atau apa itu ya, kan kadang tanamannya banyak putih-putihnya ya. Atau kita agar lebih cepat mendapatkan daun baru, biasanya yang sering aku lakukan adalah memotong daun yang lama seperti ini. Nah ini kan jelek ya, kalian bisa lihat ini jelek. Aku potong aja. Nah, kita potong aja ya supaya nanti pertumbuhannya akan lebih maksimal. Dan yang pastinya penyinarannya itu akan mengenai batang utamanya ya atau pohon sikasnya. Nah seperti ini. Ini nanti kalau kita bersihin juga nanti akan tumbuh pohon daun yang baru. Kita buang aja yang tua ini ya. Nah seperti ini. Kita sisain aja supaya nanti nggak keinjek ya teman-teman. Karena ini kan apa daunnya
mirip banget dengan rumput ya kalau di bawah itu, karena kurang sinar matahari. Sebenarnya kalau sinar mataharinya cukup itu daunnya akan berwarna kebiruan, itu sangat terlihat berbeda. Tapi ini karena kurang sinar matahari jadinya warnanya abu-abu. Kadang kalau nggak lihat nanti keinjek ya, sayang banget. Karena untuk anggrek, maaf salah ya. Karena untuk tanaman sikas biru ini kan termasuk tanaman yang sangat langka ya dan juga dilindungi. Jadi yang pernah saya lihat tadi saya browsing di apa itu online shop ya. Untuk tanaman sikas biru ini harganya itu masih kisaran 3 jutaan ya teman-teman. Kenapa sikas biru ini sangat mahal? Yaitu karena pertumbuhannya termasuk sangat lambat, lambat banget ya termasuknya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa sikas biru ini harganya masih bertahan ya sampai saat ini. Ada juga yang jual sekitar 8 jutaan itu ya, tapi itu yang udah mulai besar. Ada juga yang nyampe 35 juta tadi saya browsing-browsing tentang harga tanaman sikas biru. Kalau kalian penasaran, kalian bisa browsing-browsing ya tentang harga sikas biru. Karena itulah saya kenapa berinisiatif membelinya dari biji. Karena kalau dari biji itu kita bisa menghemat ya. Karena ini termasuk harga yang cukup fantastis. Jadinya untuk menjaga yang lebih murah saya beli di teman aku yang jual dari biji. Itu pun sangat sulit ya untuk mendapatkannya karena tidak semua seller tanaman hias itu menjual tanaman sikas biru. Ini cara saya merawatnya ya. Jadi jangan terlalu sering disiram. Walaupun musim kemarau jangan terlalu disiram ya, itu lebih bagus. Karena ini merupakan tanaman gurun alias panas. Ini kenapa saya kasih tongkat supaya orang itu bisa lihat di sini ada tanamannya. Oke teman-teman, saya rasa cukup ini aja dulu ya tentang tanaman sikas biru aku. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe agar aku lebih bersemangat lagi dalam membuat konten tanaman berikutnya dan kalian juga tidak akan ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih ya untuk kalian yang udah mensubscribe channel aku. Semoga kita sama-sama mendapat keberkahan. Jangan lupa juga untuk di-share ya, agar lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.